Bapak Ibu, mari kita tebak gambar. Nah, dari yang pertama itu tangan hitam dan putih itu judulnya berpacaran. Yang kedua kira-kira apa? Yang kedua di bawahnya salaman. Kedua itu yang pertama berkenalan. Yang di bawahnya berpacaran. Jadi gandengannya udah beda. Yang kenalan itu masih resmi, dua sudah mulai akrab. Itu berpacaran. Yang ke bawahnya bertunangan. Masih senggolan tangan pakai cincin. Yang terakhir sudah dirangkul dari belakang dan membuat tanda cinta itu pernikahan. Yang itu. Jadi yang namanya kebaikan Tuhan itu bukan berarti pokoknya Tuhan baik semau gue. Enggak. Ada proses. Tuhan menghargai budaya. Seperti ceritanya tadi Ruth dan yang baca siapa tadi Pak Ruth? Oh Pak Wit, Ruth dan Boas. Nah, itu kisah di Hakim-Hakim. Surat Ruth. Ada namanya Ruth dan mertuanya namanya Naomi. Biasanya kalau mertua dan menantu itu nggak kompak. Ini kompak Bapak Ibu, ini kompak. Maka yang namanya lidah mertua itu mau dilihat dari sudut kompak atau tidak kompak. Kalau tidak kompak akan mengatakan lidah mertua itu runcing-runcing kayak lidahnya mertua kan gitu. Tapi kalau yang kompak, oh itu fungsinya untuk menyerap racun kan gitu. Jadi baik dan tidak baik kan nggak bisa. Begitu juga Ruth yang berbakti pada Naomi walaupun suaminya, siapa suaminya? Baca di surat Ruth, Maklon dan Kilon ya, dua orang baca di surat Ruth itu sudah mati. Lalu disuruh pulang ke tanah airnya ke Moab. Ruth nggak mau, nggak. Aku ingin berbakti kepada engkau. Akhirnya pulanglah kembali ke Kanaan, ketemu saudaranya Naomi yang namanya Boas. Nah, kaya raya ini juragan. Nah, akhirnya supaya hidupnya itu tidak menjadi miskin terus, disarankan untuk bisa menjadi istrinya Boas. Tetapi tidak dengan cara yang enggak elegan, menggoda merayu, enggak, pakai tahap, pakai tata adat istiadat sehingga semua orang tidak menjadi tersandung apa yang dilakukan oleh Ruth. Itulah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu ada tatanan, ada prosedural dalam hidup. Seringkali kadang-kadang kalau sudah mengatakan Tuhan itu baik, apapun baik. Karena menurut saya itu Tuhan baik, semua dilegalkan. Mari bekerja dalam Tuhan, oke. Mari mengebom dalam Tuhan, karena Tuhan itu baik. Mari kita meminta dalam Tuhan. Kan banyak orang menggunakan ayat-ayat untuk mengemisisasi, ini ayat-ayat Tuhan, padahal nggak mau bekerja. Bertolong-tolonglah, ini firman Tuhan, bertolong-tolonglah. Bukan itu saja, kalau mendapatkan bukan hanya bertolong tapi juga bekerja. Artinya kebaikan Tuhan itu bukan secara emosional tapi lewat tatanan-tatanan kehidupan. Itulah cerita Ruth dan Boas. Dan selanjutnya ini ayat yang menarik di Mazmur. Nah, ayat keberapa di Mazmur tadi yang sangat menarik? Ayat berapa? Ayat yang kedua.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Enak sekali ayat ini. Tuhan mengajarkan kita tidur. Nah, jadi kalau kita tidur semakin banyak berkat, semakin banyak roti. Ini kebaikan Tuhan dalam peraduan. Hati-hati ketika kita mengartikan bahwa ini dalam rangka happy dan tiduran. Ternyata Tuhan ingin mengingatkan kebaikan Tuhan seringkali ada di dalam ketidaksadaran, ketidakmampuan manusia, supaya manusia tidak terlena. Ada banyak orang mengatakan kerja keras, membanting tulang, sikil nggo tangan, sikil nggo sirah, sirah nggo sikil. Bangga bisa bekerja keras, maka bangga naik sedikit jadi sombong. Maka ketika sombong menjadi menghakimi orang itu semua pemalas. Lalu kita bernegatif thinking pada orang-orang yang dianggap tidak bekerja. Hati-hati. Kadang-kadang banyak orang ingin bekerja tapi pekerjaannya yang tidak ada. Hati-hati. Ada banyak yang orang ingin bekerja, tapi karena mungkin situasi kondisinya yang mungkin membatasinya, maka cerita bekerja di ladang anggur Tuhan. Ketika Tuhan lewat pekerjanya datang kepada orang di jam 5 pagi, jam 9, jam 12, jam 5 hampir sudah malam, tapi satu sepakat gajinya adalah satu berapa? Wah, 1 dinar. Ini masalah keadilan distributif atau keadilan kontributif? Keadilan kontributif atau distributif? Distributif. Semua sama. Karena di hadapan Tuhan manusia itu sama. Tetapi kita sering tergoda merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ketika bekerja keras, ketika bisa, itu tidak jelek. Tapi hati-hati, ada benih kesombongan bahwa seolah-olah kebaikan itu karena kemampuan diri kita sendiri. Kebaikan kita tidak berdiri sendiri tetapi dibangun oleh kebaikan-kebaikan orang lain. Kepandaian kita bukan karena kita mesti pandai terus. Kadang-kadang ada orang yang diam menerima kesalahan kita. Orang yang bisa mengerti, kadang-kadang kita juga keliru ngomong. Ada yang langsung protes, langsung mengatakan salah. Tetapi ada yang tahu, aku ngerti kok. Yang kamu maksud itu hanya salah ucap. Sudah, gak usah dipermasalahkan. Itulah kehidupan. Kebaikan Tuhan itu terbangun dalam situasi-situasi yang kadang di luar kemampuan logika kita. Ketika kita tidur, ketika kita ternyata tidak menyadari ada orang lain, ada pihak lain, ada situasi lain yang menolong kita. Harus menyiapkan pidato, tiba-tiba hujan deras, rapat diundur. Itu kan kebaikan Tuhan, saudara. Artinya ada kebaikan-kebaikan Tuhan di luar nalar kita. Seringkali kita nggak memandang, memikirkan sampai ke situ. Kita terpenjara
Seolah-olah kita yang paling hebat. Seolah-olah karena kebaikan kita ada. Kebaikan-kebaikan Tuhan yang dibangun oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Itulah kebaikan di dalam peraduan. Kebaikan-kebaikan di luar kemampuan kita. Yang membuat kita tetap terjaga, rendah hati walaupun berprestasi. Gak usah rendah diri karena Tuhan juga punya kehendak. Kebaikan itu setiap orang berbeda-beda. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu imam besar bukan dengan darah binatang tetapi dengan darahnya sendiri. Tentu ini juga sebuah pemahaman iman. Bapak Ibu pernah dengar ketika ada yang mengolok, mosok Tuhan kok disalib? Mosok Tuhan kok mati? Pernah dengar? Nah, kalau memang Tuhan itu berkuasa, ngapain repot-repot? Harus mati, harus menyiksa dirinya sendiri. Itulah iman. Ternyata kebaikan Tuhan itu bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi kebaikan itu bersifat relasional. Bukan mengorbankan orang lain. Bahkan teologi green, teologi namanya, bahwa pengorbanan Kristus ini bukan hanya menghargai manusia, tapi menghargai binatang kurban. Karena dulu konsep kurban itu, kalau perjanjian lama dagingnya, lemaknya dibakar, maka lemak itu naik ke langit samayim terbuka. Tuhan itu suka bau lemak. Karena ilmu kedokteran tentang kolesterol belum difahami. Tetapi mulai bergeser itu hanya sebuah budaya pemahaman. Bagaimana kita mengorbankan. Yesus membongkar budaya itu, maka dirinya lah yang mepasang badan. Itulah kebaikan yang ditawarkan oleh Tuhan. Kebaikan yang tidak menyalahkan orang lain, kebaikan yang berani mengoreksi dirinya, bahkan berkorban bagi yang lain. Itulah kebaikan yang diinginkan Tuhan. Bukan mencari korban-korban yang lain, tapi dimulai dari diri sendiri untuk bisa berbagi dengan yang lain. Cerita-cerita Yesus memberi roti pada orang yang banyak itu dimulai dari hati anak kecil yang belum banyak ditempeli oleh iklan, ditempeli oleh kepentingan. Maka roti ikan yang cuma 5 dan 2 itu diberikan untuk dibagikan. Itulah kebaikan yang mengorbankan diri. Itulah kebaikan yang memberikan kehidupan ketika setiap orang punya semangat untuk berbagi. Ketika setiap hati punya semangat untuk memberi, maka kebaikan Tuhan akan benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, saudara,
Saudara, ayat ini bicara tentang orang-orang yang ahli di dalam kitab suci, yaitu ahli Taurat yang memakan rumah janda-janda miskin. Susah untuk dihubungkan. Ahli Taurat kok makan rumah janda orang miskin. Ini kan wangel Bapak Ibu. Jadi ahli Taurat, orang yang terkenal ahli Taurat itu orang Farisi. Ini namanya partai ahli-ahli Taurat. Lalu sering dipadankan dengan orang di struktur di bait Allah, yaitu orang Saduki. Dua-duanya mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kalau Saduki jelas menjadi imam, banyak persembahan jenisnya, banyak pajaknya. Jadi kitab suci juga ada pajak, ada pajak ara, ada pajak anggur, belum ada kurban dan sebagainya. Itu termasuk, tambah lagi pajak yang dari Romawi. Sehingga pernah Yesus katakan mengutuk pohon ara akhirnya mati. Karena sebuah kutukan, ini sebuah sindiran sosial karena begitu beratnya pajak ara. Sedangkan orang Farisi ini orang pembuat buku tafsir, ada yang namanya Misna, banyak buku-buku tafsiran juklak-juklak, dan itu dijual. Dan itu menjadi pegangan yang harus dilakukan. Lalu dibayangkan banyak orang-orang harus dipaksa melakukan tradisi-tradisi, membakar kurban, dipaksakan sehingga kurban disediakan oleh orang Saduki, para imam untuk berjualan. Artinya sebuah sinergi. Ternyata tradisi-tradisi agama yang diformalkan. Banyak yang mengeluh. Sidik-sidik persembahan gitu Bapak Ibu. Memberatkan. Sidik-sidik janji kasih. Nah, memang itu berlebihan yang terjadi. Sehingga orang dimiskinkan di dalam struktur keagamaan. Tetapi hari ini Yesus ingin katakan bahwa kebaikan yang formalitas dan realitas itu harus seimbang. Jangan sampai orang melakukan yang formalitas tapi hatinya mengeluh, hatinya itu berat, hatinya itu protes, hatinya itu tidak damai sejahtera. Mau jalan santai kok bayar kaos. Berapa bayar kaos? Oh, kadang-kadang berat. Apakah sukacita? Nah, hari ini formalitas dalam agama itu penting. Karena memang kalau tidak ada persekutuan di kelompok, ya kan? Kalau tidak ada persekutuan di komisi, hanya hari Minggu, tentu ini akan menjadi kadang-kadang kita lupa. Walaupun mungkin ada yang lama tidak persekutuan di kelompok, lama sekali. Tapi ingat, kalau mantu ada biston kelompok, berat loh Bapak Ibu. Loh iya Bapak Ibu, loh ada biston kelompok. Lah ini aturan bersama, formal, kan gitu. Jadi jangan sampai yang formal itu dijadikan alasan untuk menginjak dan memberatkan aturan-aturan. Tapi di satu sisi yang realitas ini tentu justru dijaga oleh yang formal untuk kepentingan bersama. Tapi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, dia ingin menunjukkan formalitas untuk kemuliaan dirinya. Ini loh majelis. Gitu. Ada banyak orang bangga menjadi majelis tapi nggak bangga kalau datang persekutuan, kan gitu Bapak Ibu. Banyak orang itu hanya bangga secara formal. Kebaikan Tuhan itu bicara tentang formalitas dan realitas. Maka ketika di dalam formalitas kita merasakan kebaikan,
Tetapi di dalam realitas kita juga merasakan kebaikan Tuhan itu. Bukan saling memperdebatkan. Mari kita merayakan iman kebaikan Tuhan itu. Semakin kita mengerti dan semakin kita berkenan bagi Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita.